Semoga kedepannya menjadi lebih baik, jaga marwah dan HMI itu sendiri. Kalau cinta menurut saya pribadi lebih di perasaan. Sampai dengan saat ini belum ada yang mampu meluluhkan hati saya. Yuk ambil posisi. Garis depan bersama Supratman Anwar dan Nur Kiranta Laingo. Oke. Apa kabar dulu untuk Supratman Anwar? Ya, alhamdulillah baik ya. Keadaan sehat walafiat. Keadaan masih terkendali? Masih aman. Masih aman. Alhamdulillah. Ini enaknya dipanggil Adnan saja. Ya, Panggilannya Adnan ya? Panggilnya Adnan. Oke. Kalau Nur panggilan Nur? Nova aja. Nova. Iya. Yes. Beda jauh. Casanova. Beda jauh. Kalau Nur Kiranta Laingo panggilannya Nova. Iya. Jadi Adnan sama Nova ini adalah himpunan mahasiswa Islam, Iya. HMI cabang Limboto. Nah, Adnan ketuanya, ketua HMI cabang Limboto, Nur ketua Kohati cabang Limboto. Iya. Saya ke perempuan dulu karena perempuannya sendiri. Ya. Bagi Nur HMI itu apa? Bagi saya pribadi. Bagi pribadi. Oke, kalau bagi saya pribadi, HMI itu sangat bagus. Kenapa saya katakan bagus? Dari sistem pengkaderannya awal, perekrutan untuk menjadi kader HMI itu sendiri sudah diatur secara organisatoris dan dia memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, setelah saya terkader di HMI, saya merasa bahwa HMI ini ternyata luas. Bukan hanya sekedar di cabang Limboto. Seperti lautan. Ya. Kita bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang di luar dari cabang Limboto. Contohnya waktu saya ikut LK2 kemarin di Jawa Tengah, di situ saya banyak mengenal teman-teman dari luar cabang. Dan Masya Allah mereka itu sangat welcome dengan saya. Tidak mengenal dari, kan biasanya Gorontalo kalau mau dibilang sangat jauh dari terjangkau dari mereka. Tapi mereka itu sangat welcome, apalagi cabang Limboto. Yang mereka tahu hanya Gorontalo, Limboto mereka tidak tahu. Iya. Jadi harus diperkenalkan cabang Limboto. Iya. Karena juga mereka itu kalau memanggil saya itu dari cabang Gorontalo, tapi saya selalu tegaskan bahwa saya dari cabang Limboto. Cabang Limboto. Iya. Selanjutnya apa mungkin kira-kira HMI menurut Nur secara pribadi adalah organisasi yang membuat Nur jatuh cinta itu seperti apa mungkin kira-kira awalnya sampai bergabung di HMI? Jujur ketika saya pribadi waktu itu masih saya ikut paradigma di tahun 2014 kalau tidak salah. Saya menjadi mahasiswa baru dan itu ada pengenalan organisasi secara keseluruhan. Nah, ketika HMI masuk itu dengan gerombolan yang sangat banyak, saya di situ belum ngeh karena kan kami itu masih mahasiswa baru, masih disuruh merunduk ketika itu. Iya. Nah, ketika mereka sudah berada di depan semua dan semua sudah di kepalanya sudah bisa diangkat, saya sudah heran, wah banyak sekali kadernya. Situ saya berpikir, aduh asik ternyata di sini, maksudnya ketertarikan dari diri saya sendiri itu ketika melihat kader-kader yang begitu banyak, saya penasaran. Kira-kira ada apa di HMI? Iya. Kenapa banyak kader-kader yang ada di HMI? Sedangkan pertama-pertama pengenalan organisasi banyak organisasi yang mendekat. Iya, tapi kadernya itu hanya sedikit kalau mau dilihat. Tertarik dan beda dengan HMI yang gerombolan yang begitu banyak. Itu yang buat saya penasaran dari pertama. Kalau Nur sendiri sekolah SMA di mana? Saya SMA di SMA Tolongohula SMA Tolongohula. Ya, SMA 1 Tolongohula. Eksis tetap di OSIS? Iya, pernah menjadi pengurus OSIS. Oke. Ketua kelas? Ketua kelas cuman bendahara. Jadi memang jiwa organisasinya sudah terbangun dari sejak bangku sekolah, dari SMP juga ya? Iya. Memang aktif di kepengurusan OSIS. Sehingganya ketemu dengan HMI di kampus, wah ini langsung jatuh cinta. Iya. Pas melihat HMI itu seperti melihat siapa? Lee Min Ho? Kalau saya kan, jujur saya suka Islam. Ya memang. Saya pribadi, saya lebih tertarik mengenai agama. Jadi ketika
diperkenalkan ini adalah himpunan mahasiswa Islam yang dimana itu berada orang Islam semua. Dan saya penasaran, kira-kira di himpunan mahasiswa Islam ini apa yang sebenarnya dibahas? Iya. Apa yang sebenarnya tujuan dari HMI ini? Iya, saya penasaran waktu itu. Makanya saya tertarik dan saya masuk di HMI. Oke. Jadi mungkin selain itu yang mendasari Nur atau Nova. Soalnya kan awal kalimat namanya kan Nur. Jadi saya kira panggilannya adalah Nur, padahal Nova ya. Iya. Oke. Itu tidak karena seseorang ataupun keterpaksaan, atau mungkin ada senior HMI yang ya wajahnya cukup tampan seperti Kim So Hyun atau siapa gitu kan. Sehingga Nur itu masuk HMI sajalah. Begitu. Kira-kira ada alasan seperti itu? Jujur Kak, kalau dari saya pribadi tidak ada sama sekali intervensi dari siapapun dan tidak ada senior siapapun yang saya sukai. Jujur saya masuk HMI karena mutlak saya cinta HMI. Jadi memang tidak ada senior yang Iya. disukai. Karena entah kenapa ketika HMI itu masuk dengan lagunya yang begitu menurut saya sih Bikin merinding. merinding bulu kuduk saya itu ketika mereka datang, saya langsung jatuh cinta kepada HMI tanpa ada paksaan. Bukan karena seseorang. Alhamdulillah tidak ada sama Sampai sekali. sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada senior yang disukai. Nanti saya tanya ke Adnan. Oke. Tahan dulu. Oke, bagi Adnan sebagai ketua cabang HMI Limboto ya. HMI itu adalah lembaga yang memang di mana semua mahasiswa khususnya himpunan mahasiswa Islam itu bernaung. Nah, ketertarikan Adnan sendiri bergabung dengan organisasi yang dikenal dengan hijau hitam ini apa? Jadi HMI itu bukan hanya dikenal sebagai himpunan mahasiswa Islam, Ya, akan tetapi dikenal juga harapan masyarakat Indonesia. asik. Karena yang dititipkan oleh pendiri HMI Kakanda Lafran Pane ini adalah harapan. Harapannya adalah agar semua kader HMI setelah dia ini terus menjalankan misi yang dijunjung tinggi di HMI. Gitu. Nah, misi di HMI sendiri ya misi keumatan dan kebangsaan. Dua misi ini yang menjadi landasan HMI sampai hari ini masih tetap eksis. Oke. Kalau ditanya pribadi kenapa saya masuk HMI ya sama kayak Nova gitu. Ketertarikannya berawal dari ketika paradigma. Gitu. Mengenal HMI di situ pertama kali. Melihat juga gerombolan yang datang begitu? Bukan karena gerombolannya Iya. gitu, tapi peran dari pertama masuk kampus sampai paradigma, kemudian mengikuti proses paradigma, itu yang lebih berperan aktif diperkenalkan adalah kader-kader HMI. Gitu. Nah, sehingga muncul pertanyaan di benak saya, kenapa dengan HMI? Kenapa harus kader HMI yang mengambil peran pada saat paradigma? Kenapa tidak ada organisasi lain? Oke. Nah, pada saat paradigma itu berlangsung, prosesnya berlangsung, ternyata diperkenalkan bahwa HMI itu seperti ini pada perkenalan organisasi. Di organisasi tertua, kemudian juga HMI organisasi yang menjunjung tinggi nilai keislaman. Ketertarikannya berawal dari situ, gitu. Bukan karena juga seseorang. Bukan karena seseorang, karena kan masih takut dengan senior Kak. Ya, siapa tahu ada curi-curi pandang sama senior yang cantik. Sedikit. Siapa itu? Kalau tanya siapa sih, awalnya nggak kenal. Ya, gitu. sekarang sudah kenal Nggak pasti. Sampai sekarang belum kenal juga Kak. Berarti cinta dalam hati. Boleh dibilang kayak gitu. Jangan dipendam. Karena kalau suka sampaikan. Jangan sampai orang itu hilang. Kesukaan terhadap lawan jenis itu pada saat itu juga Kak bukan karena kecantikannya. Ya, tapi karena memang dia punya speaknya bagus, Iya. cara bicaranya bagus. Oh, jadi memang bukan karena suka berdasarkan Fisiknya. fisik ya. Memang beliau itu. Tapi saya boleh tahu namanya siapa? Kalau nama saya juga tidak Tidak mungkin Adnan tidak tahu. Iya, Atau mungkin malu disampaikan di sini. karena memang tidak tahu Kak gitu. Karena kan masih maba. Kemudian senior itu Masih kuliah juga sampai sekarang? sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sudah selesai pada saat saya maba. Oke. Sehingga kenalan langsung, kemudian temui senior itu tidak ada lagi. Oh, jadi pas masuk dia jadi panitia untuk pengkaderan atau penyampaian Perkenalan organisasi. Oke. Dan dari situ mulai merasa
suka dengan HMI dan juga karena care dengan salah seorang senior. Karena dia kayak memperkenalkan HMI di hadapan saya gitu. Oke. Karena saya berpikir bahwa masih ada kok perempuan yang dalam artian bagus cara penyampaiannya, kemudian bisa menarik perhatian, ya kan, bukan dari fisiknya tapi dari kecerdasannya yang membuat saya ternyata bagus di HMI, bisa mengkader seorang perempuan yang bisa memiliki kemampuan yang lebih dari perempuan-perempuan yang lain. Ada keinginan tidak untuk menyampaikan perasaan ke dia? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Tidak Biarlah. Tadi katanya Nova terlambat. Bagi saya berarti sudah ada yang punya. Barangkali. Biarlah perasaan itu hadir pada saat itu. Gitu. Oke, jadi biarlah berlalu. Ada penggantinya? Sekarang belum ada, masih fokus. Jadi tidak yang di samping ini juga? Enggak gitu. Beliau masih Nova ini kan boleh dibilang pasangan saya dalam organisasi. Kira pasangan, siapa tahu jadi pasangan hidup juga. Aduh. Ya Allah bisawab ini. Amin. Amin. Diaminkan juga oleh Adnan. Oke, Adnan, ini berbicara soal HMI, ini kan di tanggal 5 nanti rencananya ada Milad HMI ke-74. Jadi saya senang mengundang teman-teman, kalau dibilang ini adik-adik saya juga. Iya, siap. Adik-adik HMI yang memang punya kualitas yang sangat baik. Sehingganya saya pengen ngobrol dan menyampaikan ke teman-teman nantinya yang mau kuliah bahwa inilah organisasi juga yang cukup baik untuk diikuti. Nah, jadi mungkin ada adik-adik, teman-teman yang pengen kuliah bisa berorganisasi di HMI. Perjalanan Adnan menjadi ketua itu seperti apa? Tentunya menjadi pemimpin dalam satu organisasi yang besar itu tidaklah mudah, Kak. Ya. Itu banyak proses yang harus saya lewati. Proses yang paling berkesan itu adalah proses di internal HMI itu sendiri. Itu mulai dari pengkaderan LK1-nya, basic trainingnya, kemudian lanjut ke intermediate trainingnya atau LK2-nya, sehingga proses ini yang menjadi syarat untuk menjadi ketua umum. Kemudian ketika proses ini saya lewati, ada proses selanjutnya gitu. Harus membangun hubungan dengan baik antara sesama kader, kemudian dengan komisariat-komisariat yang ada di HMI Cabang Limboto, komunikasinya bagus juga dengan senior-senior, sehingga peran-peran itu yang saya ambil, dan pada saat pemilihan ketua umum yang baru, saya diamanatkan oleh teman-teman komisariat untuk menjadi ketua umum HMI Cabang Limboto. Gitu. Berapa komisariat yang mendukung Adnan saat itu? Ada 4 komisariat, gitu, yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih eksis komisariatnya menjaga HMI Cabang Limboto. Gitu. Selain Adnan saat itu yang mencalonkan siapa saja? Ada sekretaris umum saya sekarang ini. Oke. Gitu. Ada Nurdin Wajipalu juga, itu mencalonkan sebagai calon ketua umum. Akan tetapi pada saat proses pemilihan sudah dihitung, dan alhamdulillah teman-teman komisariat memberikan amanat kepada saya untuk menjadi ketua umum. Kalau berdasarkan CV yang saya baca, Adnan itu lahirnya di Sulteng. Iya, saya Sulteng, gitu, Kak. Sulteng di mana? Saya Mautong. Mautong. Saya Kabupaten Parigi Mautong. Tetanggaannya? Tetangga. Sama Gorontalo Utara? Tidak. Kalau Pohuwato. Kalau Gorontalo Utara itu Buol. Buol, Toli-Toli. Oke, kalau Pohuwato itu Mautong. Gitu. Jadi ini memang asli Sulteng. Saya asli Sulteng, ke Gorontalo cuma niat kuliah. Ada keluarga? Atau masih ada darah Gorontalonya? Kalau mama masih ada darah Gorontalo, itu. Oh, mama jadi masih ada darah Gorontalo. Nah, jadi memang ada darah Gorontalo juga. Iya. Dari neneknya. Dari nenek. Neneknya siapa? Neneknya mama. Dan neneknya mama, kemudian ke mamanya mama. Oke. Mama, gitu. Oke, stop. Saya sudah tidak mengerti kalau sudah sampai di mamanya mama, terus ada neneknya nenek ya. Tapi itu kan pasti ya namanya pencalonan, pasti ada suara-suara sumbang bahwa kenapa harus memilih orang bukan Gorontalo yang menjadi ketua cabang. Menjadi pemimpin pasti kita tidak bisa lari dari orang yang antara suka dengan tidak. Ya. Gitu. Jadi yang terbangun di HMI Cabang Limboto bahwa
bukan latar belakang pemimpinnya dari daerah mana gitu. Akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana dia seorang pemimpin itu bisa memahami pola pengkaderan yang ada di HMI, kemudian memahami bagaimana menjaga nama baik himpunan ini gitu. Jadi tidak dipermasalahkan sih Kak apakah dia dari daerah mana. Jadi tidak berpengaruh. Kan biasanya kalau semua pertarungan termasuk dalam perpolitikan ya pasti ada bumbu-bumbu seperti itu. Dia bukan orang Gorontalo ataupun dia banyak kekurangan sehingganya dijatuhkan. Tapi mulus juga Adnan. Alhamdulillah di HMI cabang Limboto tidak terbangun pemikiran-pemikiran seperti itu Kak. Tidak terbangun. Jadi memang real bertarung secara bersih. Iya, tarung secara bersih, mendapatkan dukungan dari masing-masing komisariat. Kalau boleh tahu Adnan dari fakultas apa? Saya kesehatan masyarakat. Kesmas. Kesmas UG Universitas Gorontalo Kak. Kalau Nur? Sama dari kesehatan masyarakat. Ini saya dari tadi panggil Nur. Nur saja atau Nova ya? Dua-dua boleh? Yang nyaman saja Kak, yang nyaman. Wah, itu yang paling penting, yang nyaman. Ya. Nur ini ketua Kohati. Ada kira-kira sesuatu hal yang membuat Nur itu seperti tidak enak menjadi ketua Kohati dalam masa kepemimpinannya ini? Yang tidak enak. Iya, yang tidak enak dulu. Nanti belakangan yang enak-enak. Iya, benar. Kan bersusah-susah dahulu. Bersenang-senang kemudian. Iya. Yang tidak enak selama kepengurusan saya. Iya. Kalau bagi saya sih apapun itu mau enak dan tidak enaknya semuanya saya jalani. Tidak ada yang meskipun banyak hambatan, mungkin dalam ketika itu waktu itu mungkin internalnya Kohati. Tapi saya tidak pernah putus asa. Bagi saya, mungkin kritikan-kritikan yang mereka berikan kepada saya ini akan menjadi motivasi untuk saya ke depan. Jadi saya sudah makan asam garam lah di HMI ini. Dari semua saya sudah tahu sifat-sifat dari maksudnya kader-kader. Dalam kepemimpinan sudah makan asam garam, itu yang maksudnya ya? Iya, udah ada yang baik, ada yang buruknya mungkin cuman di internal ya, yang sesama ini karakter, bukan mungkin kepribadian. Tidak ada urusan soal organisasi. Iya, kalau soal organisasi alhamdulillah semuanya lancar. Lancar, saling membantu lah. Iya, saling membantu. Ini kembali lagi pertanyaan saya soal seseorang. Pernah bermasalah nggak dengan teman-teman di dalam Kohati? Ada satu orang yang ternyata Nova sama temennya juga suka dalam artian ya perasaan. Ada perasaan antara Nova dengan temannya, ternyata ada perasaan sama satu orang. Pernah nggak itu? Kalau itu saya belum pernah mengalami. Tapi kalau orang yang suka sama saya ada. Begitu. Tapi siapa itu? Aduh, banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada yang dari kader sendiri, ada yang junior juga ada. Saya juga heran. Jadi memang jadi favorit juga kalau jadi ketua Kohati. Iya. Banyak. Siapa yang mampu menjadi pacarnya itu luar biasa. Luar biasa Kak. Jadi sudah capaian yang sudah sangat luar biasa. Satu orang saja mungkin yang sampai sekarang masih setia menunggu jawaban dari Nova. Ada sih junior tapi Kak. Ada. Junior. Iya. Nova tidak suka yang junior. Enggak sih, kalau saya sekarang Kak sudah mau lebih di arah yang serius. Oh karena, gitu. Iya, saya kan sudah wisuda bersama ketua umum. Kami sudah bukan lagi mahasiswa. Oke, jadi ini seharusnya sudah ada konvercap lagi. Iya. Oke, tahan dulu, lanjut. Bentar bahas konvercapnya. Oke. Lanjut, Nova gimana? Sudah mau tahap yang serius? Iya, kalau saya secara pribadi, saya sudah tidak mau pacaran lagi dengan adik-adik atau ya, apalah. Ta'arufan ya? Mau ta'arufan? Ta'arufan sih, kan ta'arufan itu hanya melalui seseorang ke seseorang. Saya mau berhadapan juga bisa, tapi harus ada batasan juga kan. Oh betul. Seperti itu. Umurnya sekarang berapa? 24. Sudah siap nikah? Insya Allah kalau sudah ada yang melamar. Oke. Tapi ada berhembus angin. Saya mendengarkan Nova sedang dekat dengan senior. Senior. Dengan senior yang sudah lama wisuda. Oke. Apa benar
Kayaknya itu tidak benar. Tidak benar. Iya, tidak benar. Tidak benar. Iya. Kalau saya konfirmasi ke orangnya gimana? Aduh, siapa? Sejauh ini Adnan tahu nggak senior itu? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Berarti tertutup. Iya. Novanya tertutup. Informasinya belum saya dapat. Jadi sekarang dari Tolangohula, senior juga itu kalau tidak salah dari kompleks area sana. Saya cuma mendengar. Mendengar saja kabar-kabar angin, kabar burung, entah itu benar atau tidak, ya sudahlah. Semoga tetap langgeng. Amin. langgeng main jomblo. Ini di belakang kamera ada Aduh. seseorang yang cukup mapan. Masya Allah. Asik. Oke, soal convercap. Ini kan sudah pada wisuda. Kapan convercapnya? Convercapnya Kak, kan kalau kita mengacu pada SK yang berlaku itu bulan September 2020. Iya. Nah, jadi di September 2020 itu seharusnya sudah convercap. Akan tetapi karena momen kongres di bulan Maret ini, sehingga bukan dalam artian kami tidak mau ingin convercap. Menunggu. Menunggu selesai Kongres. Kemudian kami akan convercap. Iya. Gitu. Jadi pertaruhannya adalah ketika selesai masa jabatannya kami, kemudian melakukan convercap, maka ketua umum yang baru terpilih harus beradaptasi dengan konflik yang ada di pengurus besar. Betul. Itu yang yang sampai hari ini masih dipikirkan dari kami pengurus cabang maupun senior. Beradaptasi dengan persoalan yang ada di pengurus besar. besar. Nah, yang kedua adalah karena momen kongres, ya karena momen kongres pasti ada hal-hal yang memang harus jadi pertaruhan antar masing-masing cabang. Oke. Nah, itu yang memang harus kami pegang teguh gitu di cabang Limboto bahwa jangan dulu convercap. Oke, jadi semua komisariat juga setuju. Alhamdulillah ada beberapa komisariat yang ingin saya convercap karena keinginan mereka bahwa sudah harus sesuai dengan aturan yang ada di HMI. Gitu. Aturan di HMI kan ketika selesai masa jabatan memang harus convercap. Gitu. Akan tetapi saya rasionalisasikan dengan bahasa juga yang sesuai dengan aturan yang ada di HMI. Itu bahwa di dalam aturan di HMI bahwa masa kepengurusan itu berakhir selama 1 tahun 6 bulan. Oke. Itu berarti ada 18 bulan. Iya. Nah, saya berpegang teguh pada itu. Jadi sekarang sudah berapa bulan? 1 tahun, baru 1 tahun 4 bulan. Berarti lagi 4 bulan lagi. Iya. Sambil menunggu di bulan Maret kongres. Setelah itu pelaksanaan convercap. Pasti. Ya udah tunggu aja teman-teman. Nanti pasti dilaksanakan convercapnya. Sabar jadi ketua HMI. Sudah ada calon-calon pengganti? Yang dipersiapkan untuk estafet dari Adnan? Pasti banyak. Pasti banyak. Banyak yang akan bertarung. Termasuk ke tokoh hati juga. Iya. Berganti juga ya. Iya, berganti. Jadi ada kader-kader yang memang sudah siap untuk bertarung. Yang penting bertarungnya jangan sambil menjatuhkan. Iya, benar. Bertarung dengan bersih, tidak menjatuhkan. Oke. Menjelang Milad HMI 74 ini ada kegiatan apa di HMI cabang Limboto? Kalau sesuai dengan keputusan teman-teman komisariat dan kami di cabang sendiri, Kak. Jadi ada pertandingan yang sifatnya olahraga yang kami adakan secara pertandingan antar komisariat gitu, yaitu volleyball sama futsal. Oke. Gitu. Kemudian ada kegiatan sosial juga yang kami laksanakan. Kemudian kami juga akan ziarah ke makam senior-senior kami yang di HMI cabang Limboto. Kemudian juga ada dialog yang akan membahas internal HMI cabang Limboto itu sendiri gitu. Kapan itu kira-kira? Berapa hari pelaksanaan kegiatan? Kegiatannya opening ceremony-nya kita mulai tanggal 5, pas tanggal 5 Februari itu. Oke, pas hari miladnya itu juga openingnya. Di mana? Di lapangan futsal UG. Oke. Sekaligus pembukaan eksibisi pertandingan antara HMI dan KAHMI. Oke, jadi ini mau melawan senior. Melawan senior. Jadi kalau ada dendam dengan senior sudah main aja di futsal. Jadi kalau senior bilang harus mengalah gimana? Ya tunduk, ya harus tunduk. Berarti itu tidak fair dong. Mau nggak mau ya harus tunduk. Tidak fair dalam pertandingan, tidak fair kalau ini harus kalah. Tapi harus dibalas. Sorry, ini di luar lapangan. Iya. Ini di dalam lapangan. Jadi kita harus bertarung. Jadi kalau memang kami harus kalah, harus kalah.
Kira-kira siap Siap. melawan kami? Kami siap dari HMI cabang siap. Pastinya siap, Kak. Jadi cuman volleyball, Kemudian futsal, kemudian ada kegiatan sosial juga. Kemudian ziarah ke makam senior-senior kami. Oke. Kemudian dialog internal. Jadi memang kalau untuk olahraga cuma 2 itu saja yang dipilih. Kalau sosial apa saja mungkin? Santuni anak yatim. Santun ke anak yatim. Kemudian kita bagi-bagi masker juga. Oke. Sama hand sanitizer juga. Oke. Gitu kan. Kemudian kita ziarah ke senior-senior yang makamnya itu dekat di cabang Limboto sendiri. Cabang Limboto. Oke. Saya ke Nur. Saya ke Nova. Bebas, Kak. Ini kalau pelaksanaan Konvercap tadi juga sudah disampaikan oleh Adnan, itu menunggu kongres. Ada tidak perasaan sedih mau meninggalkan jabatan Kohati? Kalau soal jabatan bagi saya, siapapun yang akan menggantikan saya ikhlas. Tapi yang membuat saya Tidak ikhlas? merasa tidak ikhlas itu adalah silaturahmi dengan Kohati itu sendiri di dalam konteksnya Kohati. Jadi memang sedih meninggalkan yang biasa orang-orang di dalamnya. Orang-orang di dalam. Bukan jabatannya kalau bagi saya. Iya. Ya tidak apa-apa. Berarti kalau setelah wisuda sudah terganti, datang lagi ke kampus atau mendaftar jadi dosennya. Silaturahminya harus tetap ada. Iya, kan membangun silaturahmi itu tidak harus bertatap muka. Lewat hati ke hati juga bisa. Iya. Benar. Ini dari tadi kalau bicara soal hati, Nova senyum-senyum sendiri. Karena dia yang mampu memahami hati orang lain, Kak. Asik. Jadi aduh, gatal kepala saya. Soal katanya di Kohati itu sering berbicara soal hati dan perasaan. Itu ada materinya juga. Kalau itu lebih di materi filsafat cinta. Nah, ini kita bahas filsafat cintanya. Aduh. Sedikit saja. Kalau membahas soal percintaan, menurut saya Nova belum pantas. Okay. Kenapa? Coba tebak kenapa? Menurut saya secara pribadi Nova tidak pantas, belum pantas membahas soal percintaan. Mungkin karena Novanya masih lebih fokus di organisasi, Kak, tidak pada persoalan percintaan. Oke, itu yang kedua. Bagi saya dia belum pantas karena dia belum punya pacar. Aduh. Bagaimana bisa memahami soal perasaan dan percintaan kalau dia belum punya pasangan? Benar nggak itu? Benar sih, Kak, benar. Benar nggak, Andan? Benar. Oke, saya nggak jadi masalah berbicara soal percintaan dengan Nova. Kalau menurut Nova sedikit saja soal cinta. Cinta itu apa? Cinta. Kalau cinta menurut saya pribadi lebih di perasaan. Saya itu ketika melihat seseorang itu kalau sudah kick di hati, meskipun ya kick bahasa sudah klik ya? Iya. Oke, ode. Jujur, Kak, banyak kalau yang mendekat itu banyak. Tidak bisa saya pungkiri kan manusiawi, perempuan banyak. Oke. Tapi sampai dengan saat ini belum ada yang mampu meluluhkan hati saya, entah kenapa. Why? Mungkin perasaan saya yang belum bisa membuka untuk orang itu. Tapi jujur, Atau Nova pemilih? pemilih juga tidak. Entah kenapa hati saya belum bisa seluas itu membuka perasaan terhadap laki-laki. Seluas apa? Harusnya seluas apa? Saya juga tidak tahu dari mungkin begini, Kak. Mereka mendekat ke saya hanya setengah-setengah begitu. Oke, jadi memang juga, harus seutuhnya. Iya, kan perempuan begitu, Kak. Pasti mereka itu butuh perhatian. Ini jadi sesi curhat, bukan membahas soal filsafat cinta. Tapi itu ada kan filsafat cinta. Ada ya. Dan yang sering membahas filsafat cinta Nova. Atau saling bertukar pemikiran soal cinta? Ada di Kohati juga ada. Kami ada buka sesi curhat seperti itu tiap bulan. Adnan senyum-senyum sendiri. Saya curiga Adnan juga lagi jatuh cinta. Tidak, Kak, tidak.
Oke, lanjut tuh gimana? Bahkan ada yang WA ke saya, Kak gimana nih solusinya kalau kayak gini. Nah saya kasih solusi seperti ini. Ya walaupun saya juga kan pernah pacaran dulunya. Oh dulu. Jadi saya juga Kapan itu? Terakhir saya pacaran 2019. 2019. Iya. Ini sekarang 2021. Iya. Berarti sudah 2 tahun. 1 tahun lalu ya? Iya. 1 tahun lalu itu menjomblo. Iya. Sepanjang tahun. Iya, sepanjang saya menjabat menjadi ketua Kohati saya sudah tidak. Berarti alasannya mungkin memang ingin fokus mengurusi soal Kohati. Iya, itu salah satunya. Itu salah satu. Yang kedua memang belum ada yang mampu Meluluhkan. menerobos dan meluluhkan perasaan dan hatinya seorang Nova. Mungkin sampai di situ dulu soal percintaan. Yang penting saya sudah tangkap bahwa cinta menurut Nova adalah sebuah perasaan yang harus dihantarkan lewat doa. Benar. Selama menjabat ketua cabang HMI Limboto dan ketua Kohati cabang Limboto, pernah turun aksi? Pernah. Tertangkap? Kalau sampai ketangkap sih tidak pernah. Tidak pernah. Karena orasi damai atau gimana? Enggak, kalau namanya juga kalau organisasi HMI turun ke jalan, aksi damai yang dilakukan itu pasti cuman penggalangan dana dan lain-lain gitu. Tapi kalau sifatnya aksi mengkritisi pemerintah, ya mau dengan tidak mau harus ya settingannya bukan berarti harus chaos gitu, harus saling pukul dengan kepolisian gitu. Akan tetapi ketika aspirasi itu kami sampaikan di hadapan pemerintah kemudian tidak dijawab, tidak didengar, maka kami dari masa aksi ya harus menerobos masuk. Nah, itu yang membuat chaos dengan kepolisian. Dengan gitu, aparat yang mengamankan. Padahal tujuannya tidak sampai ke sana. Gitu. Ya memang hanya mau menyampaikan aspirasi, pesan, dan itu tersampaikan. Tetapi tidak diterima dengan baik oleh pemerintah yang dikritisi, sehingganya harus masuk gitu. Ketemu langsung sama pemimpinnya. Kalau tidak ada orang di dalam, kenapa harus masuk? Ya kami jadi pada settingan aksi itu kan begini, kalau seandainya pada saat melakukan aksi, ya mungkin sebelum kita turun aksi ada hal-hal yang harus terpenuhi gitu. Pertama, isunya apa? Gitu. Kemudian titiknya di mana? Ya kan? Kemudian berapa masa aksinya? Kemudian perlengkapan aksinya apa? Nah, kalau semua unsur itu tidak terpenuhi, maka kami tidak akan turun aksi. Jadi sebelum kami turun, unsur itu yang kami harus pantau dulu, apakah memang ada orang pada saat kami mau turun, kemudian yang sasaran aksi kami ada di tempat. Kalau seandainya sesuai informasi kami tidak ada di tempat, maka kami tidak akan turun, kami akan tunda sampai menunggu tempat orang yang akan kami turun akan aksi itu ada di tempat gitu. Jadi kalau memang tidak ada ya tidak turun. Gitu. Tapi kadang-kadang ya ada juga aksi yang ya berakhir dengan ricuh. Bahkan sampai ada yang ketangkap kemarin kan, itu yang demo besar-besaran dari sini ngumpul di kota, dari kota juga ngumpul di sana, dari semua penjuru, dan itu viral di seluruh Indonesia itu karena memang demonya soal undang-undang Cipta Kerja. Oke, dan itu sampai ada yang ketangkap. Kami sih waktu aksi yang sampai chaos itu kami cabang Limboto tidak ikut gitu. Karena kalaupun kami ikut, kami harus mendapatkan informasi bahwa settingan aksinya seperti apa gitu. Apakah memang harus chaos atau memang ya hanya menyampaikan aspirasi. Tapi beberapa kali juga turun gitu. Aksi dalam aksi undang-undang Cipta Kerja. Bukan hanya beberapa kali kan, ulang-ulang kali. Dan turun. Berakhir dengan damai. Ada chaos. Ada chaosnya. Gitu. Itu kalau chaos begitu, orang tuanya Adnan tahu nggak? Ya nggak tahu. Kalau dia tahu gimana? Pasti dimarahi lah. Iya. Sekarang kalau ini di podcast orang tua Adnan tahu, gimana kira-kira? Ya. So lewat mama. Bukan, jadi rasionalisasi saya ke orang tua bahwa inilah kehidupan berorganisasi dan kehidupan sebagai mahasiswa. Iya. Gitu. Selain kita dituntut untuk belajar di ruang kelas, ya implementasinya adalah di jalanan gitu bagi saya.
Di jalanan dalam artian menyampaikan aspirasi, gitu. bukan tidur di jalanan, bukan cuma ikut-ikutan. Gitu. Bahwa Adnan adalah ketua cabang HMI yang memegang teguh tanggung jawab tanggung jawab. organisasi. Oke. Gitu. Jadi materi di dalam kelas saya pikir tidak cukup kalau seandainya hanya bertatap muka dengan dosen. Maka saya mendapatkan pelajaran lain di organisasi dan itu diimplementasikan di masyarakat. Oke. Gitu. Contoh mengkritisi pemerintah, persoalan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Itu. Tidak ada luka ya selama menjalani aksi. Ya adalah Kak, sedikit. Lukanya gitu. di mana? Paling kena pentungan kepolisian gitu, kena tendang. Lucu nggak itu lucu? Ya. Setelah ditendang, setelah kena pentungan itu sendiri pernah kebayang tidak? Enggak, pertama kali turun aksi tidak oh ternyata aksi itu seperti ini gitu. Ternyata aksi itu harus berhadapan langsung dengan kepolisian kan begitu. Tapi seiring berjalannya waktu sering turun aksi ya ternyata yang memang sebagai pimpinan satu organisasi harus di depan gitu. Harus membatasi antara masa aksi dan kepolisian. Ya. Jadi melindungi masa aksi dari tendangan dan pentungan kepolisian. Jadi kadang-kadang Adnan yang dapat tendangan, dapat pentungan. Iya Kak. Gitu. Setelah itu dikasih minum sama polisi kan? Ya abis itu kan konfliknya kan hanya konfliknya hanya pada saat aksi gitu. Jadi setelah itu berdamai lagi. Bahkan sering ada foto-foto yang beredar teman-teman masa aksi duduk bareng sama teman-teman aparat, bercanda bahkan berbagi makanan. Iya, Kak. Itulah apa namanya ya? Dinamika itu yang membuat tali silaturahmi semakin erat gitu. Jadi baku pukul dulu, baru baku sayang. Nah, abis itu baku sayang. Menurut Nova sudah biasa kalau baku pukul dulu baru baku sayang. Itu biasanya kalau orang dengar cuman di rumah tangga itu. Benar. Baku-baku lempar piring tuh. Baru itu baku sayang. Kira-kira menurut Nova sudah seperti itu ya dalam berorganisasi? Iya Kak. Itu seperti yang saya bilang tadi, ada asam garamnya di organisasi. Nova pernah naik di sound system dan memegang megapon? Kalau untuk demo yang kemarin tidak. Karena itu kan semua organisasi ada. Iya. Tapi kalau di tempat-tempat lain ada. Pernah? Iya, banyak kali. Pegang megapon? Iya. Sudah hal biasa itu Kak. Sudah hal yang biasa. Iya. Dan itu sudah menjadi makanan tiap hari. Iya. Bagi teman-teman aktivis. Iya. Khususnya Adnan sebagai ketua cabang HMI Limboto dan Nova ketua hati. Oke. Ini mungkin ada persoalan ataupun ada kadang-kadang menentukan pilihan. Biasa kan ada senior-senior HMI yang sekarang sudah pada duduk di Senayan jadi anggota DPR RI, ada yang jadi anggota DPD, bahkan ada yang jadi eksekutif, ya kan? Yeah. Nah, dalam proses itu posisi HMI seperti apa? Contoh mungkin pada pilkada lah. Jadi kalau kita ngomong pilkada itu kan sudah lewat, tidak lagi. Cuman kalau bagaimana menentukan posisi HMI? Di HMI itu kan ada independensi organisatoris dan independensi etis. Ya. Itu. Dimana kita harus memilih dan harus memihak. Iya. Itu. Memilih dalam artian ya pilihan secara pribadi. Oke. Gitu. Dan memihak secara pribadi juga. Oke. Gitu. Jadi tidak berkaitan dengan organisasi. Gitu. Kalaupun berkaitan dengan organisasi ya kita harus netral. Oke. Gitu. Tidak memilih dan memihak ke sebelah, tidak memilih dan memihak ke sebelah. Gitu. Dalam artian menjaga nama baik organisasi dan independensinya. Kalau ada calon dari sekian calon, semuanya itu adalah senior HMI. Ya, kalau di organisasi di HMI itu sendiri kan bukan dalam artian dilarang, iya. Gitu. Tapi organisasinya mengharuskan bahwa kenetralan itu harus dijunjung tinggi ketika berhadapan dengan hal yang seperti itu. Hal yang seperti gitu. itu. Jadi tidak bisa memihak salah satu senior sedangkan mengabaikan senior yang lain. Gitu. Jadi tetap pada posisi kenetralannya. Kalau begitu ya mau mendukung, dukung semua. Iya, dukung semua.
Tidak usah memihak siapapun. Yang penting dia adalah HMI, dia adalah Kahmi, siapapun dia. Iya. Jadi tidak memihak. Iya. Itu adalah posisi organisasinya harus netralitas. Iya. Tidak mengutamakan ego. Iya, benar. Ya, bagaimana juga? Adnan kan dari Sultan. Ya. Tetapi kan kekuatannya ada sama Adnan. Mau mengarahkan pun bisa. Tetapi itu tidak diambil. Begitu juga sama Kohati. Iya. Tidak mengarahkan para the power of emak-emak atau para wanita perempuan. Oke, para perempuan tidak mengarahkan itu ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Oke, ini mungkin sudah banyak yang kita bahas menjelang Milad HMI yang ke-74. Semoga HMI tetap jaya dan tetap kader-kadernya juga menjadi kader yang luar biasa, yang mampu memberikan kontribusi besar kepada pembangunan daerah, pembangunan negara, dan memberikan ilmu-ilmunya juga untuk masyarakat, dan jangan sampai putus soal HMI. Iya. Dari Nova, kira-kira di Milad HMI yang ke-74 ini apa kira-kira yang ingin disampaikan? Oke, untuk bagi saya di Milad HMI yang ke-74 ini, semoga silaturahmi antara senior dan juga kader-kader yang masih berkecimpung masih tetap terjaga, dan nilai-nilai keislaman itu sendiri masih tetap ada, nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan masih ada. Dan yang paling khusus untuk Kohati, tetap jaga silaturahmi antara Kohati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Menjunjung tinggi perasaan tidak? Aduh. Atau lain. Menjaga perasaan? Menjaga perasaan, oke, sesama kader kayaknya. Sesama kader. Memperjuangkan perasaan, menyampaikan, waduh, ini harus disampaikan. Dalam doa. Oke, Adnan gimana? Di momentum Milad ke-74 kali ini, harapan saya untuk HMI itu sendiri tentunya lebih eksis lagi, ya kan. Kemudian tidak lagi bicara persoalan konflik internal, karena konflik internal ini yang membuat dan menghambat produktivitas dari organisasi itu sendiri. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, tetap jaga marwah dan kita HMI itu sendiri, kemudian terus menjunjung tinggi misi HMI itu sendiri, yaitu misi keumatan dan misi kebangsaan. Dan di umur yang sudah boleh dibilang tua, ya kan, umur ke-74, maka HMI harus mempertahankan eksistensinya dan menjunjung tinggi independensinya, gitu Kak. Oke. Terima kasih sudah hadir di channel podcast Garis Depan. Saya senang sekali teman-teman ini, adik-adik dari mahasiswa. Ini sudah tidak mahasiswa lagi sebenarnya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast Garis Depan bersama saya Alan Pakaya. Yakin usaha sampai. Yakusa.